Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita Waalaikumsalam. mulai kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. geopolitiknya bersama Ibu Dr. Dina Yulianti Sulaiman. Sedikit membicarakan tentang biografi beliau. Beliau adalah seorang dosen di UNPAD atau Universitas Negeri Pajajaran di Departemen Hubungan Internasional. Lalu beliau juga seorang direktur dari ICMES atau Indonesian Center for Middle East. Kemudian beliau juga adalah seorang penulis buku-buku Timur Tengah yang beberapa bukunya itu sangat masyhur, yakni buku Salju di Aleppo dan Prahara Surya. Saya kira kurang lebih seperti itu. Baik. Untuk mempersingkat waktunya, saya persilahkan kepada Ibu Dina untuk memulai memaparkan materi. Assalamualaikum Ibu. Iya, saya share ini ya, share screen poin. Ya udah bisa. Udah bisa Ibu? Share screen. Udah bisa. Tolong ini Iya, di mute dulu aja ya. Di mute all aja bisa kan? Di mute dulu aja. Oke, udah. Ya, udah ya. Suara saya kedengeran? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang bisa ketemu lewat ini apa? Dunia maya ya. Sepertinya ini salah satu hikmahnya corona ya. Jadi orang-orang udah semakin terbiasa dengan teknologi web conference seperti ini. Mungkin kayaknya lebih baik banyak diskusi aja, tapi saya akan awali dulu dengan beberapa slide untuk pemantik diskusi ya. Pertama mungkin karena judulnya geopolitik, tentu kita jelaskan dulu sedikit apa sih geopolitik itu gitu kan. Orang-orang ngomong geopolitik, tapi apa sebenarnya? Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita bicara soal geopolitik atau kita menggunakan analisis geopolitik, maka itu adalah analisis yang memandang bahwa faktor-faktor geografis itu menjadi landasan dari hubungan internasional dan menjadi pemandu bagi interaksi antar negara. Jadi letak sebuah negara itu akan menjadi faktor utama ketika kita mau membahas bagaimana hubungan antar negara, bagaimana konflik-konflik yang terjadi di sebuah kawasan. Nah, kemudian jadi dengan demikian saat kita bicara soal geopolitik, artinya kita bicara soal siapa yang ingin berkuasa dan mendominasi di sebuah kawasan. Kemudian apa wilayah yang penting untuk dikuasai. Kemudian bagaimana aliansi antar negara-negara di sebuah kawasan dan sebagainya. Nah, saat kita bicara geopolitik ini juga sering sekali atau hampir tidak mungkin kita melepaskannya dengan kajian ekonomi politik, yaitu apa sumber daya yang diperebutkan di kawasan tersebut gitu ya. Kalau tidak ada sumber daya, kalau tidak ada nilai strategis dari suatu kawasan, rasanya sulit dibayangkan akan ada konflik ya. Karena konflik itu juga membutuhkan sumber daya, membutuhkan modal yang sangat besar, investasi yang sangat besar gitu kan. Kalau tidak ada tidak ada balik modalnya gitu ya, kemungkinan orang tidak akan berkonflik gitu kan di sebuah daerah ketika tidak ada sumber daya yang diperebutkan atau posisi strategis yang diperebutkan di sebuah kawasan. Nah, kalau kita bicara soal Timur Tengah, sering orang memetakan bahwa di Timur Tengah itu negara-negaranya saling berkonflik itu karena
Ya memang sudah adatnya begitu, orang-orang Timur Tengah itu emang berantem terus, ada yang ngomong kayak gitu kan. Atau ada yang bilang bahwa, ya ini karena perebutan pengaruh Iran dan Saudi. Nah gitu. Jadi, yang dipasangkan sedang bertengkar satu sama lain dan gara-gara bertengkar itulah kawasan Timur Tengah itu berkonflik, itu Iran versus Saudi. Sering, kita baca analisis seperti itu. Tapi kalau kita mau bicara soal geopolitik, mau bicara soal kawasan, bagaimana tadi sumber daya tadi sudah ada sedikit, definisinya, kita, seharusnya atau, lebih tepat kalau kita memetakan Timur Tengah itu dengan, pemetaan seperti ini. Jadi, eee, Timur Tengah itu adalah sebenarnya hampir seluruhnya itu, sebenarnya masih merupakan negara yang di pinggir, yang di periferi. Periferi itu yang warna ungu itu ya, yang paling pinggir, negara pinggiran. Karena apa? Karena mereka, lebih, banyak bergantung pada negara yang di pusat. Negara di pusat itu siapa? Amerika, negara-negara kuatlah, Amerika, Cina, Rusia, Inggris, Prancis, bergantung dari sisi, bahwa negara-negara Timur Tengah itu membutuhkan barang-barang produksi negara-negara besar. Terutama karena memang banyak konflik di Timur Tengah, mereka sangat bergantung pada senjata misalnya. Sementara mereka dari sisi sumber daya, mereka juga bergantung pada negara besar untuk menjual, sumber daya yang mereka miliki, terutama minyak. Nah, kalau kita memosisikan negara-negara di Timur Tengah seperti ini dalam, pemetaan seperti ini, kita bisa lihat bahwa, eee, sesama negara Timur Tengah ketika berkonflik itu sebenarnya bukan, eee, sesuatu yang, murni dari negara tersebut ya, pasti ada faktor lain di luar mereka, yaitu faktor, dominasi atau, pengaruh besar dari negara-negara yang di pusat ini, karena ketergantungan mereka yang sangat besar kepada negara-negara di pusat. Nah, kalau misalnya kita bicara, soal, Iran atau Suriah misalnya, Iran itu kan, diembargo oleh, Amerika dan Amerika memaksa negara-negara lain juga ikut mengembargo, kemudian Suriah juga kan diembargo. Nah, mereka juga kan bergantung tanda kutip dari sisi bahwa keamanan mereka selalu terancam oleh pusat gitu loh, oleh negara-negara yang di pusat ini. Jadi tetap saja, eee, keamanan di Timur Tengah atau konflik di Timur Tengah itu tidak bisa dilepaskan dari, besarnya pengaruh, negara-negara besar ini di Timur Tengah dan kenapa, negara Timur Tengah ini sangat negara-negara pusat ini, negara-negara besar ini sangat ingin, mendominasi Timur Tengah yang tadi yang balik lagi karena ada sumber daya yang dibutuhkan di sana. Ya. Nah, saya akan mengutip, seorang, dari sebuah buku, seorang pakar Timur Tengah, yang namanya Heine Busch, dia bilang, "Sistem regional di Timur Tengah dewasa ini dibentuk oleh perang." Apa maksudnya? Jadi negara-negara Timur Tengah itu terbagi-bagi, itu apakah karena keinginan mereka sendiri atau karena, dibentuk oleh negara-negara pusat pemenang perang? Inggris dan Prancis terutama ya waktu Perang Dunia I dan kemudian Amerika Perang Dunia Kedua. Nah itu negara-negara besar inilah yang sebenarnya waktu itu, punya, mmm, ya karena mereka waktu itu sangat kuat, pengaruhnya juga sangat kuat di Timur Tengah, mereka lah yang membagi-bagi Timur Tengah ini ya. Jadi, kadang-kadang ada negara-negara yang sebenarnya satu rasnya sama, bahasanya sama, bertetangga, tapi kenapa harus dibagi 2 menjadi 2 negara gitu kan. Nah itu karena memang dibentuknya oleh perang. Nah, karena dipecah-pecah itulah menjadi negara-negara yang kecil-kecil itu dengan, jumlah penduduk yang, sangat kecil, sebagian itu bahkan kayak kayak Bahrain itu cuma 1 juta kalau nggak salah penduduknya, tapi jadi satu negara sendiri gitu kan. Nah itu membuat, negara-negaranya menjadi sangat rentan, dan kemudian saling bergantung pada negara yang lebih kuat dan kemudian juga, keputusan-keputusan yang diambil oleh negara-negara itu, eee
seringkali tidak mementingkan kepentingannya sendiri, seringkali malah merugikan kepentingannya sendiri, tapi karena ditekan oleh, negara yang kuat, negara ya core tadi ya, negara pusat tadi, Amerika, Inggris, dan lain-lain. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya, yang saat ini masih terus terjadi, sejak 2015 itu, Arab Saudi kan membombardir Yaman. Apakah itu memberi keuntungan kepada Arab Saudi sebenarnya? Enggak kan, rugi sekali. Jadi uang terus keluar gitu kan, terus keamanannya juga terus terancam, tapi mengapa mengambil keputusan untuk memerangi, Yaman, untuk membombardir terus-terusan? Ya karena memang ada pengaruh, ada dorongan dari negara-negara pusat gitu kan. Dan, kita tahu, Menteri Luar Negeri Saudi juga sudah berterus terang, "Ada pejabat Amerika dan Inggris di ruang komando kami," dia bilang gitu kan. Jadi memang keputusan untuk memerangi Yaman itu, eee, sebenarnya lebih banyak kepentingan negara pusat gitu kan, tapi Arab Saudi ini karena, dia tidak mampu memberikan perlawanan, juga memang terkooptasi sangat, besar, oleh negara pusat, akhirnya melakukan, perang yang sebenarnya merugikan dirinya sendiri gitu ya. Nah, terus masih balik lagi ke Heinbusch, dia bilang bahwa Timur Tengah itu punya 2 pusat konflik paling abadi di dunia, dan masing-masing merupakan dampak dari dominasi Barat di wilayah tersebut. Yang pertama pembentukan Israel, yang kedua perebutan sumber minyak. Jadi kalau kita pakai, teorinya Heinbusch ini, tadi juga pemetaan, bagaimana kita memetakan negara-negara Timur Tengah, itu saat kita menganalisis, konflik di Timur Tengah itu nggak lepas dari 2 ini. Ya ini salah ketik ya, 1 dan 2 ini ya. 1 pasti ada kaitannya dengan Israel dan kedua pasti ada kaitannya dengan sumber minyak. Apa misalnya contoh kasus yang, paling sampai sekarang itu masih terus disebut-sebut itu misalnya eee, perang Irak ya, tahun 2003 Amerika Serikat, menyerang Irak. Untuk menggulingkan Saddam Hussein, itu Amerika tuh mengalami defisit yang luar biasa, APBN-nya tersedot untuk perang, dan jadi merugikan rakyat Amerika sendiri sebenarnya. Lalu banyak para pemikir, politik, para pengamat politik yang kemudian menulis analisis, "Ini kenapa sih, buat apa sebenarnya Amerika itu memerangi Irak? Apakah Irak itu mengancam Amerika?" Gitu kan. Enggak, ternyata setelah diteliti ternyata Amerika melancarkan perang ke Irak itu sebenarnya adalah demi Israel. Ya, karena apa? Karena, waktu itu Saddam Hussein itu memutus jalur minyak ke Haifa, dari Irak ke Haifa. Dan kemudian juga, Saddam Hussein dianggap memberikan ancaman kepada Israel waktu itu. Dan kemudian ketika perang berlangsung, yang banyak mengambil keuntungan ya sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan minyak dan perusahaan-perusahaan kontraktor yang, infrastruktur dan lain-lain. Nah itu kemudian, sekarang, terkait dengan apa yang sedang kita alami sekarang, kita mengalami, menurut WHO, dunia sedang mengalami pandemi, dan kita menyaksikan sebuah perubahan besar, di Timur Tengah. Pertama, ya ini Ka'bah sampai sepi seperti ini, seumur hidup saya baru sekali ini ya melihat yang, kejadian seperti ini. Mungkin Anda juga gitu kan, eee, umroh nggak bisa, terus, haji juga kemungkinan juga akan, ditiadakan. Tentu kita berharap ada perubahan besar ya, misalnya haji tetap ada, tapi ya kita tunggu. Tapi ini sebuah perubahan yang sangat besar dan berpengaruh pada, konstelasi, politik di Timur Tengah hari ini. Kenapa? Karena, Arab Saudi adalah salah satu aktor utama di Timur Tengah. Jadi kalau ada perubahan besar di Saudi, tentu akan berpengaruh pada, bagaimana geopolitik Timur Tengah gitu kan. Selain karena Covid juga, pukulan yang dihadapi Arab Saudi sekarang adalah masalah harga minyak, ya. Jadi ini ada cerita jurnalis ya, pada bulan, Februari 2 orang ini eee, tokoh besar ini Anda tahu yang satu Putin, yang satu lagi MBS. MBS ini pangeran
Saudi, mereka saling nelpon. MBS pengennya minyak cadangan produksi minyak dikurangi. Jadi dia meminta Rusia untuk mengurangi cadangan minyak. Rusia nggak mau. Ya, akhirnya katanya mereka itu ditelepon itu saling membentak satu sama lain, sama-sama marah. Dan keputusannya adalah dua-duanya ya sudah sama-sama membanjiri pasar dengan minyak. Putin mengambil keputusan itu dengan perhitungan bahwa ekonominya masih kuat kalau seandainya minyak drop. Tapi yang dialami oleh Saudi adalah sebaliknya. Saudi ini adalah keputusan yang salah ya dengan memproduksi minyak habis-habisan sehingga sempat harga minyak itu sampai negatif kan. Jadi harga minyak minus gitu, belum pernah kita dengar sebelumnya kok bisa harga minyak minus gitu kan. Tapi kemudian keduanya akhirnya bertemu lagi, negosiasi lagi dan kemudian setelah harga minyak drop luar biasa itu dan sepakat untuk sama-sama mengurangi produksi. Tapi kan sudah terlanjur drop ya. Dan buat Saudi ini pukulan besar bagi ekonominya, bahkan sampai harus sekarang udah mau menjual surat hutang. Dan ketika Arab Saudi kesulitan keuangan, padahal Arab Saudi adalah negara yang membackup banyak kelompok yang kemudian melakukan banyak jadi yang menjadi aktor dalam berbagai perang di Timur Tengah, terutama di Suriah. Nah itu kan sangat berpengaruh pula, mau nggak mau pasti akan mempengaruhi konflik gitu ya. Tapi sejauh ini yang terjadi adalah ya di Idlib sampai berita kemarin itu saya baca ternyata masih masih apa ya, ya masih bergerak gitu ya milisi-milisi jihad di Suriah meskipun tentu saja mereka juga kesulitan keuangan. Ya karena apa? Karena negara-negara yang menjadi funding mereka sekarang sedang sibuk dengan Covid semuanya gitu kan. Tapi Amerika itu juga sudah terang-terangan membantu kelompok mereka menyebutnya oposisi, tapi kita tahu kalau sebenarnya yang ada di Idlib ini sebenarnya ada kelompok milisi jihad ya, jihadnya tanda kutip tentu saja, milisi teror gitu kan, misalnya Hayat Tahrir al-Syam, terus FSA, terus apalagi ya, ya ada banyak nama lah. Tapi sebenarnya satu ideologinya sama gitu ya, ideologi takfiri, kemudian juga menginginkan khilafah di Suriah gitu. Nah ini White Helmets ini Anda lihat di foto ini mereka masih pakai baju, pakai helm yang bersih, pakai APD yang bagus gitu. Karena memang bulan Februari atau Maret ya, itu duta besar PBB untuk duta besar Amerika untuk PBB itu datang langsung ke sini, memberikan bantuan untuk yang disebut oposisi ini gitu kan. Kemudian Turki yang sebenarnya juga sangat kerepotan menghadapi Covid di negaranya, itu ternyata tentaranya juga masih bercokol di Idlib gitu kan. Tapi tentu saja mau nggak mau keuangannya juga terganggu sehingga gaji untuk para milisi teror di Idlib ini juga terhambat dan itu juga memunculkan konflik internal gitu ya. Nah kemudian Turki juga masih mengirim pasukan jihad juga ke Libya. Jadi di Libya juga masih berlangsung konfliknya. Terus juga Mesir, Uni Emirat Arab itu juga ikut perang di Libya dan melawan Turki ya. Jadi melawan milisi yang didukung oleh Turki. Kemudian Israel, apa yang dilakukan Israel? Dalam seminggu terakhir itu sudah 2 kali membombardir Damaskus. Dan taktiknya adalah pesawatnya itu numpang di pesawat sipil. Jadi radar yang dimiliki Suriah itu menangkapnya ada pesawat sipil yang lewat gitu kan. Tidak lihat ada pesawat jetnya Israel yang akan ngebom gitu. Jadi jadi pesawatnya itu berlindung di pesawat sipil. Tapi akhirnya benar-benar dibom akhirnya Damaskus, di pinggiran Damaskus. Kemudian kita lihat kondisi Yaman juga terus dibombardir.
Dan di Palestina, meskipun, Israel juga sedang kesulitan menghadapi, Covid juga, tapi tetap ya menghancurkan desa-desa di Palestina itu masih terus jalan. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Apakah, negara-negara itu jadi sebenarnya kesulitan atau tidak kesulitan nih menghadapi Covid ini? Kenapa perangnya masih terus berjalan gitu kan? Amerika juga tetap mengirimkan, kapal perangnya yang terakhir kan ini ya, yang terbaru. Nah ini, yang terbaru itu, kapal perang Amerika itu datang ke Teluk Persia. Kapal perangnya besar, kemudian dikerubuti oleh, kapalnya Iran gitu kan. Nah lalu Donald Trump, men-tweet, nah ini juga perkembangan baru ya akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini bahwa, para pemimpin, negara dunia itu sekarang nggak perlu bertemu lagi untuk saling ancam atau saling bernegosiasi ya, tinggal tulis aja di Twitter gitu kan. Jadi Donald Trump, setelah kejadian itu ya, setelah kejadian ketika kapal perang Amerika datang ke Teluk Persia dan kemudian didekati oleh, kapal perang, gunboat sebenarnya bukan kapal perang ya, jadi kapal-kapal kecil, kapal patroli Iran itu. Donald Trump mengatakan bahwa saya sudah menginstruksikan kepada angkatan laut, Amerika untuk menembak dan menghancurkan kapal, Iran kalau mereka berani mengganggu, kapal kami di laut, kata Donald Trump. Dibalas dong sama Jawad Zarif kan, langsung dengan Twitter juga. Jawad Zarif tuh balasannya kayak gini, mana ya? Bentar. Oh, slide-nya lupa saya taruh di sini. Jadi Jawad Zarif itu, ini ya, Menteri Luar Negeri Iran. Dia balasnya tuh gini, "Nih lihat peta ini." Jadi dia ngeliatin peta, atau saya kasih lihat petanya ya, sebentar. Mmm. Tunggu sebentar ya. Ya, ini yang dibalas oleh Jawad Zarif ya. Jadi kalau mau bicara soal Teluk Persia, kata Jawad Zarif, ingat, angka-angka ini ya. Jadi jarak antara Amerika dengan Iran, dengan Teluk Persia itu 7.592 mil. Sementara jarak Iran dengan Teluk Persia 0 mil. Artinya apa? Iran itu ada di Teluk Persia gitu. Jadi siapa yang mengganggu, siapa yang diganggu sebenarnya gitu kan. Nah balik lagi dengan, saya yang tadi di slide pertama saya tadi itu, jadi, Eee, geopolitik Timur Tengah itu tidak mungkin dilepaskan pembahasannya dengan campur tangan Amerika gitu loh. Dari peta ini kelihatan loh, Amerika itu apa urusannya dengan, Teluk Persia sebenarnya kan. Tapi dia datang ke Teluk Persia untuk patroli katanya, patroli keamanan. Keamanan siapa sebenarnya yang dia pedulikan? Nah, sementara Iran yang menjaga keamanannya sendiri yang berada karena memang Irannya di Teluk Persia, itu malah justru dianggap sebagai pengganggu oleh, Amerika gitu kan. Jadi ini yang, kasus yang terbaru di Timur Tengah, memanas karena, ini ya datangnya kapal perang
Amerika di Teluk Persia. Nah, mungkin itu ya, apalagi yang bisa kita bahas? Ya mungkin ini juga menarik. Ini pernah dibahas oleh 2 pakar HI, Mearsheimer and Wald. Dia itu nulis sebuah artikel panjang dan jadi buku akhirnya. Mereka mengatakan gini, pangkalan militer Amerika yang banyak itu di Timur Tengah itu sebenarnya melindungi siapa? Apakah melindungi Amerika gitu kan? Enggak, jadi melindungi ya sebenarnya ya Mearsheimer yang bilang menyimpulkan seperti itu, dan buat kita juga masuk akal. Iya, loh kan kalau pangkalan militer itu harusnya melindungi negaranya gitu ya, tapi ini malah Amerika membuat pangkalan militer sebanyak ini di Timur Tengah, di mana sebenarnya tidak ada yang mengancam Amerika sebenarnya gitu kan. Jadi siapa yang terancam sebenarnya sehingga Amerika banyak membangun pangkalan militer di seputar Iran? Kita tahu tadi balik lagi ke mana? Tadi yang dikatakan Hainebusch, yaitu tentang Palestina dan Israel. Fokusnya ada di sana sebenarnya gitu kan. Dan ini juga disimpulkan juga oleh Mearsheimer and Wald, dan kita juga bisa lihat bahwa selama ini presiden-presiden Amerika itu selalu menyampaikan satu doktrin yang diulang-ulang dalam pidato-pidato mereka, bahwa kepentingan nasional Amerika adalah kepentingan nasional Israel, atau sebaliknya, kepentingan nasional Israel adalah kepentingan nasional Amerika. Jadi apapun langkah militer Amerika yang dilakukan di Timur Tengah itu adalah demi Israel. Nah, sekarang yang frontal melakukan perlawanan terhadap Israel di Timur Tengah itu ya 2 negara ini, Iran dan Suriah. Dan kita tahu 2 negara ini juga yang habis-habisan diserang ya. Kalau Iran itu diserang dengan embargo, secara ekonomi mengalami kesulitan yang sangat besar akibat embargo, sementara Suriah benar-benar didatangkan pasukan proksi ya, kelompok-kelompok jihadis ke sana. Nah, pasca Covid ini apa yang akan terjadi? Kalau kita lihat perkembangannya sejauh ini, Iran sendiri yang memang awalnya jadi pusat ini ya, jadi yang tertinggi di Timur Tengah itu awalnya Iran, sekarang udah bergeser ke Turki. Turki yang sekarang paling tinggi yang naik ininya ya, jumlah yang terinfeksinya, tapi yang meninggalnya sedikit. Saya tonton sebuah film dokumenter, ada pertanyaan, si wartawannya nanya dari televisi France ya, France 24 yang mewawancarai orang medis di Turki. Kenapa kok angka yang tertular paling tinggi di Timur Tengah saat ini, tapi kok yang meninggal sedikit? Nah, jawaban dari direktur bukan Menteri Kesehatan, tapi Direktur Dewan Medis Turki gitulah. Itu jawabnya karena pendataannya itu memang berbeda dengan negara lain. Kalau di Turki, kalau betul-betul memang meninggal karena Covid, baru disebut korban Covid. Karena kan ada 2 sebenarnya, meninggal dengan Covid atau meninggal karena Covid, itu beda ya. Die with Covid or die from Covid. Ya, ada orang yang meninggalnya yang benar-benar akibat Covid, ada yang dia meninggal karena banyak penyakit yang lain, tapi di saat yang sama dia juga tertular Covid. Nah, kalau di Turki itu dibedakan datanya, katanya seperti itu, gitu ya. Nah, sementara di Iran, padahal sudah diembargo habis-habisan, kemudian juga bahkan memang mereka minta tolong gitu ya, minta tolong nih lepasin embargonya, kami kesulitan sekali. Tapi alhamdulillah sekarang tingkat kesembuhannya jauh lebih tinggi daripada yang meninggal. Artinya sudah mulai terhandle gitu kan. Nah, kenapa kok ini bisa dihadapi, bisa dilewati ya, situasi krisis ini bisa dilewati? Itu pertama karena mereka ternyata kembali menggunakan konsep jihadnya kembali dihidupkan. Jadi perlawanan melawan Covid, melawan corona ini dinyatakan sebagai gerakan jihad lagi. Jadi tapi jihad berbeda konsepnya dengan jihad para jihadis di Suriah ya.
Jadi akhirnya orang-orang bergerak, dokter ketika, mengobati itu dalam kondisi mereka, sedang berjihad, kemudian orang-orang juga, swadaya, atau, secara sukarela tidak dibayar itu melakukan banyak kerja-kerja sosial yang, bertujuan untuk melawan Covid ini dan akhirnya, mmm berhasil teratasi dari sisi bahwa sekarang angka kesembuhannya, sudah jauh lebih banyak dan yang terakhir ternyata, dalam keadaan, sangat kesulitan seperti ini menghadapi Covid, ternyata tetap berhasil meluncurkan satelit militer gitu ya. Artinya apa, di saat yang sama mereka terus bergerak gitu ya. Jadi, eee, orang-orang yang memang ditugasi untuk melawan Covid ya bergerak, tapi orang-orang yang memang sejak awal sudah, sedang konsentrasi membangun satelit ya, mmm, bergerak terus gitu. Jadi kemajuannya tetap ada dan ini akhirnya membuat, eee kalau, ada sebuah, tulisan, di Brookings Institution. Brookings Institute itu, lembaga think tank yang memberikan saran-saran kepada, militer Amerika gitu ya. Salah satu tulisan yang, ditulis sebelumnya itu memprediksi bahwa Iran dengan kondisi, Covid ini akan, mudah akan sangat lemah dan kemudian kemungkinan akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan ternyata ini prediksinya salah gitu ya, prediksinya salah dan kemudian Suriah juga, eee, sampai saat ini, penularannya masih sangat rendah gitu, tapi kita juga tahu Suriah ini, sistem kesehatannya baik meskipun kemarin-kemarin juga selama 8 tahun perang ini, tentu saja sangat menurun, tapi secara umum sebelum perang itu Suriah itu sistem kesehatannya sangat baik, kemudian juga, dokter-dokternya sangat banyak gitu kan. Jadi, sepertinya Suriah juga tidak, eee, Covid ini tidak membuat Suriah berubah gitu ya, tetap bisa bertahan dengan kondisi yang sekarang. Kemudian Libanon juga diserang Covid tapi, langkah yang dilakukan oleh Hizbullah itu juga kelihatan, membuat Libanon ini ya, artinya gini, yang diprediksikan oleh orang Israel ini adalah bahwa, atau di Brookings Institution ini adalah bahwa Libanon itu atau Hizbullah itu juga bisa ditekan gitu kan karena Covid ini. Tapi ternyata enggak, justru Hizbullah itu meskipun ini memang, di satu sisi, punya milisi yang berperang, tapi mereka selama ini juga sudah mengembangkan sistem tersendiri sehingga mereka punya dokter, punya rumah sakit gitu kan, eee SDM-nya sangat kuat untuk bisa kemudian, membantu pemerintah Libanon untuk menghadapi Covid ini dan jadi di 3 aktor, 3 kubu resistensi ini, Hizbullah, Iran, sama Suriah ini kelihatan bisa bertahan dengan baik, sementara di kubu yang lain, eee, apa, Saudi sangat kesulitan karena, terpukul sekali keuangannya karena masalah minyak juga masalah ini ya, masalah, umroh dan umroh yang dihentikan itu kan. Kan Saudi itu, targetnya itu tahun ini tuh 30 berapa ya, 20 apa 30 juta targetnya peziarah yang datang kan. Tapi kan Februari udah ditutup gitu. Jadi drop sekali keuangannya karena, terhambat, kedatangan orang-orang yang mau, ziarah ke sana. Kemudian projeknya yang Vision 2030 jadi reformasi ekonomi dan lain-lain jelas terhambat karena negara-negara Eropa juga sedang kesulitan gitu kan untuk investasi, Amerika juga kesulitan investasi. Amerika itu, Trump juga kita lihat Trump itu kan lebih kayak bukan kayak presiden ya, sikapnya terhadap Saudi itu, sikapnya itu seperti apa ya istilahnya, seperti perusahaan keamanan gitu, "Kalau mau kami jaga keamananmu, ya kamu harus bayar," gitu. Terus terang kan Trump-nya blak-blakan nulis berkata seperti itu, "Harus bayar." Nah jadi, kalau prediksi saya ya, eee, kemungkinan akan ada perubahan dari sisi bahwa, eee, aktor-aktor yang ingin atau yang selama ini punya track record, mengacaukan Timur Tengah
itu semakin lemah gitu. Tetap berusaha, tadi juga saya tadi kan ada tadi saya jelaskan sedikit misalnya, oh Amerika masih kasih uang, tapi kan sejauh mana kasih uangnya gitu. Kadang janji saja tapi belum tentu seluruhnya dikasih gitu kan ke orang-orang di Idlib itu. Turki juga kesulitan keuangan, sampai ada aksi protes juga kan dari milisi jihad, kenapa kok nggak dapat gaji gitu. Nah, kita harap COVID ini membawa perubahan dari sisi bahwa orang-orang atau aktor-aktor di Timur Tengah terutama itu kembali ke sikap rasional ya, lebih mementingkan kepentingan negaranya sendiri, bukan mementingkan kepentingan negara-negara pusat atau negara terutama Amerika dan Inggris. Mungkin itu saja sih dari saya. Kita lanjut aja dengan diskusi. Lumayan juga ya, berapa menit nih saya bicara? 38 menit. Ya, silahkan moderator. Baik, terima kasih Ibu untuk pemaparan materinya. Saya lihat ini sudah ada sudah ada satu pertanyaan, lalu ada satu yang raise hand. Kita dahulukan yang raise hand ya Ibu ya. Aduh, ini banyak yang keluar masuk ini, roomnya full. Oke. Oke, siapa ini? Oke, ini ada dari Dava. Saya unmute dulu. Minta tolong siapa? Kak Syifa? Oh iya, sudah. Salam Mas Dava. Halo. Assalamualaikum. Enggak ada jawaban ini. Halo. Oke, kalau begitu kita beralih saja, Bu. Kayaknya enggak ada jawaban. Sudah di-unmute ya? Halo, Mas Dava. Halo. Halo. Cek. Ya, oke, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dava Renanda dari Persaudaraan Iman Mila Abraham. Juga selaku mahasiswa aktif di Universitas Hasanuddin jurusan Hubungan Internasional. Menarik tadi pembahasan mengenai bagaimana peta geopolitik yang ada di Timur Tengah selama corona maupun pasca corona. Perlu dicermati bahwa Timur Tengah memang semenjak kejatuhan khilafah beberapa ratus tahun yang lalu betul-betul tidak memiliki pegangan yang kuat akan ideologinya. Jadi kesannya dia mencela-mencele, dia ikut yang mana yang menguntungkan dia, sangat oportunis lah negara-negara yang ada di Timur Tengah. Terbukti dengan Arab Spring beberapa tahun lalu membuat Timur Tengah seperti mencari induk. Ya. Nah, menarik melihat bagaimana posisi Timur Tengah di pasca COVID ini, di mana Amerika sendiri sebenarnya justru sedang sibuk dengan negaranya, sehingga dia walaupun masih ada tentaranya tadi seperti yang dikatakan, tapi fokus Amerika dia justru akan lebih ke isolasi negaranya dan lain sebagainya. Jadi fokus ke Timur Tengahnya pun agak kacau. Apalagi dari beberapa tahun lalu dengan pivot to Asia-nya Amerika, fokus perhatian mereka ke Timur Tengah juga sebenarnya sudah tidak terlalu maksimal. Nah, menarik juga melihat bagaimana the rising of China, kebangkitan China dengan China 2025, di mana salah satu jalur sutra dari obor China itu bisa masuk bagian dari Timur Tengah.
terlihat juga dengan bagaimana kerjasamanya dengan Oman dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan mungkin bisa dielaborasi lebih jauh bagaimana pengaruh China ke depan dengan lebih ke soft power-nya ya, di mana di Timur Tengah juga sudah sangat terlihat. Apalagi China pasca COVID, dia lebih duluan pulih, jadi dia bisa lebih duluan untuk mengambil alih dalam tanda kutip ini Timur Tengah. Mungkin itu ya, bagaimana pengaruh China ke depannya mungkin bisa dielaborasi khususnya di pasca COVID ini di Timur Tengah. Apalagi bila kita melihat data di Pew Research, di mana bahkan yang menarik, Israel walaupun dikatakan sekutu Amerika, tapi 60% lebih penduduk Israel itu favorable ke China. Artinya dia setuju-setuju saja dengan China, dengan kebangkitan China. Mungkin itu ya, saya yang ingin mungkin bisa dielaborasi oleh pemateri Ibu Dina Yulianti mengenai bagaimana bagaimana pengaruh China dan di COVID di Timur Tengah pasca COVID ini. Terima kasih. Ini langsung saja, moderator? Ya, Ibu, langsung saja. Ya. Ya, sebelum COVID pun sebenarnya kan memang Cina itu udah sangat kuat ya dominasinya di Timur Tengah ya. Jadi udah banyak investasi, kemudian juga bahkan juga jadi memang melakukan, tadi Anda nyebut soft power ya, bahkan justru itu ya yang banyak dilakukan China selama ini sebelum COVID itu melakukan pendekatan, melakukan istilahnya ya berbaik-baiklah kepada negara-negara Timur Tengah dengan tujuan bisnis gitu ya. Jadi menariknya China ini adalah paklimanya tuh bisnis gitu ya. Jadi bukan untuk menyebarkan ideologi gitu kan. Jadi artinya gini, Cina ketika bekerja sama dengan negara Timur Tengah siapapun gitu kan, itu nggak peduli dengan ideologi negara masing-masing gitu, ya kan? Makanya Cina bisa baik dengan Iran, bisa baik dengan Arab Saudi, bisa baik juga dengan Israel gitu kan. Padahal Iran dengan Israel udah jelas berkonflik, Iran dengan Saudi juga berkonflik gitu kan. Tapi Cina bisa bermain di semua lini, bisa investasi di hampir semua negara-negara Timur Tengah itu. Nah, pasca COVID gimana? Ya, kita lihat justru sekarang ini Cina yang paling banyak memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara yang terdampak COVID gitu kan. Kenapa? Karena memang produksinya juga terbesar kan. Produksi APD-nya, produksi masker, obat-obatan dan lain-lain itu selama ini dunia juga memang bergantung impor dari Cina gitu kan. Anda tahu kan yang kejadian, saya pernah nulis tuh, kalau ada yang ngikutin fanpage saya tuh, saya pernah nulis betapa negara-negara Eropa saling berebut APD dari Cina ya. Kenapa ya? Karena memang mereka yang produksi. Jadi artinya dalam kondisi sekarang, ya sangat mungkin soft power-nya kelihatannya bahkan semakin kuat di negara-negara Timur Tengah. Karena dalam keadaan kesulitan yang datang menolong China, soft power itu kan gitu ya, mempengaruhi sebuah negara berusaha mempengaruhi negara lain, tapi tidak dengan paksaan gitu kan, tapi dengan kebaikan, dengan culture, budaya, dengan sikap-sikap persahabatan, memberikan bantuan kayak gitu. Nah, apalagi yang bisa ditambahkan, itu udah jelas sekali sih ya betapa memang saat ini jadi kayak titik balik gitu ya. Cina itu benar-benar di awal COVID itu benar-benar luar biasa ya mengalami kesulitan dan seolah-olah sendirian gitu kan. Tapi kemudian dengan cepat bisa mengatasi dan kemudian berbalik menjadi
pihak yang banyak memberikan bantuan kemana-mana. Dan bahkan ada sebuah negara, Serbia kalau saya nggak salah, presidennya itu sampai, bukan Serbia, apa ya? Nanti saya cek. Jadi presidennya itu sampai mengatakan bahwa Uni Eropa ini udah nggak bisa diharapkan lagi, yang bisa diharapkan cuma Cina gitu kan. Nah ini menunjukkan bahwa kondisi ini dimanfaatkan atau bisa dijadikan peluang oleh China untuk semakin memperkuat pengaruhnya di berbagai negara, terutama juga di Timur Tengah. Ya mungkin itu dari saya. Ada lagi yang lain? Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Mas Tafa untuk pertanyaannya. Saya beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini dari Halim Polnes. Pertanyaannya, mengapa Eropa dan Amerika Serikat yang katanya cinta perdamaian di atas nilai-nilai demokrasi justru tidak berbuat apapun untuk menahan nafsu Israel menindas rakyat Palestina? Bukankah mereka begitu bersemangat membela pro-demokrasi di Syria, bahkan mengecam rezim Syria yang kejam kepada rakyatnya sendiri? Tapi mengapa tidak melakukan hal yang sama kepada Israel yang menindas rakyat bangsa lain? Mengapa Arab Saudi, Qatar tidak melakukan hal yang sama kepada Palestina seperti mereka mendukung perjuangan pro-demokrasi di Syria? Dan ketika mendengar Iran mendukung Hamas, semua negara barat, Amerika Serikat termasuk Arab mengecam Iran. Mengapa? Katanya, aku tahu dia ingin mengajak diskusi soal geopolitik. Inilah yang membuat aku suka bersahabat dengan dia, karena dia suka hal-hal di luar dirinya. Itu, Bu. Jadi gimana nih? Ya udah satu aja ya, satu aja. Yang pertama itu misalnya tadi apa? Kenapa kok Amerika atau negara-negara Eropa mendukung Israel? Padahal Israel melakukan banyak kejahatan kemanusiaan ya, dan itu sudah diakui oleh PBB ya. Udah banyak resolusi yang mengecam dan menyatakan bahwa Israel melanggar hukum internasional gitu kan. Tapi kenapa Amerika tidak melakukan apapun? Ini terkait dengan kekuatan politik di negara masing-masing, di negara Amerika dan di negara-negara Barat terutama ya. Negara Barat yang saya maksud tentu yang besar-besar ya, Prancis, Jerman, Inggris gitu ya. Di Amerika sendiri, siapa sih yang paling banyak atau paling berpengaruh mengarahkan kebijakan luar negeri Amerika? Itu ada 3 kelompok. Ini dinyatakan oleh seorang pemikir, ya banyak yang nulis ya, tapi salah satunya Robert Gilpin. Dia itu profesor HI di Amerika Serikat. Dia bilang gini, ada 3 kelompok utama yang mengatur atau sangat berpengaruh dalam mengarahkan kebijakan luar negeri Amerika. Yaitu yang pertama kelompok neokonservatif, kedua ultranasionalis, dan ketiga kelompok Kristen evangelis. 3 ini. Nah, yang 3 ini tiga-tiganya itu pro Israel gitu. Ya, jadi misalnya kelompok evangelis itu, tapi dengan alasan yang berbeda-beda ya. Kelompok evangelis itu, Kristen evangelis itu, yang di Amerika itu sangat pro Israel itu karena dilandasi oleh keyakinan teologis mereka gitu. Jadi ya katanya Alkitab ada yang ya saya kurang kompeten lah yang nyebut-nyebut kitabnya orang lain ya. Jadi intinya mereka berdasarkan, kalau istilahnya Gilpin itu pembacaan fundamentalis dari kitab suci gitu katanya Gilpin. Artinya mereka itu ketika baca kitab sucinya itu apa yang tertulis secara harfiah yaitu yang dilakukan gitulah. Nah mereka berdasarkan kitab sucinya itu mereka menginginkan agar Israel dibantu, dan karena kekuatan uangnya yang sangat besar di Amerika, mereka mampu mempengaruhi para pengambil kebijakan, parlemen, anggota kongres gitu ya, dan juga presiden untuk mengambil kebijakan luar negeri yang pro Israel. Contohnya kebijakan luar negeri yang pro Israel itu apa sih? Contohnya yang paling sederhana, misalnya Israel terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan, misalnya membombardir Gaza selama berhari-hari, ada ribuan yang meninggal gitu kan. Nah, Dewan Keamanan PBB itu kemudian rapat kan, sidang.
kemudian akan membuat resolusi, misalnya mengecam Israel. Nah, hanya kata mengecam itu sih udah nggak boleh, udah diveto oleh Amerika gitu loh. Nah, itu yang tahap ringannya. Tapi kemudian juga setiap tahun Amerika itu memberikan hibah $3 juta, hibah itu artinya ya udah uang gitu ya ke Israel gitu. Dan itu dilakukan selama bertahun-tahun dari sejak era Truman kalau nggak salah ya. Israel berdiri itu kan ketika masa Presiden Truman. Sampai sekarang terus selalu dibantu dana. Nah, ini dari mana uang pajaknya Amerika. Jadi uang rakyatnya Amerika malah diserahkan ke sana. Nah, tapi kan ini keputusan yang mengambil keputusan parlemen dan presiden gitu. Nah, dengan kekuatan uangnya itu kelompok-kelompok yang pro Israel di Amerika itu mampu mempengaruhi para pengambil kebijakan untuk selalu membela Israel dalam berbagai keputusannya gitu. Nah, di Eropa, di Prancis, di Inggris itu juga kejadiannya kondisinya kurang lebih sama ya. Jadi memang ada kelompok-kelompok yang sangat kuat pengaruhnya dan memiliki keyakinan teologis tentang Israel. Tapi juga ada yang tujuannya kalau di Amerika itu kelompok neokon ya kalau nggak salah, atau ultranasionalis itu tujuannya itu minyak gitu ya. Tujuannya itu supaya Israel juga, tapi juga demi minyak juga gitu, itu. Kemudian apalagi sih tadi pertanyaannya? Kenapa Qatar ya? Kenapa kok Qatar nggak bantu Iya. Israel gitu kalau nggak salah? Iya ya, nggak bantu Palestina. Oh Maksudnya iya, negara nggak bantu Palestina, heeh. Iya. Sebenarnya mereka bantu juga sih gitu ya, ngasih dana gitu kan. Terus kalau Qatar itu misalnya Hamas juga dibantu gitu. Tapi problem utama di Palestina itu tidak bisa selesai dengan bantuan keuangan saja gitu. Itu adalah konfliknya itu sudah jelas ada negara yang melanggar hukum internasional, yang mengambil tanah orang lain dan kemudian ada banyak real ya, ada yang orang-orang di Gaza itu kan sebagian besar pengungsi. Mereka tuh bukan orang Gaza awalnya, tapi orang-orang di daerah-daerah lain yang sekarang menjadi wilayahnya Palestina. Dan menurut resolusi PBB, sudah banyak resolusi PBB itu mereka punya hak untuk kembali gitu kan. Atau kalaupun tidak kembali harus ada kompensasi gitu. Nah, itu kan tidak ada satupun yang dipenuhi. Nah, selama negara-negara kuat, negara-negara yang memang punya kekuatan untuk memberikan tekanan politik kepada Israel, tidak melakukan tekanan politik itu, dan hanya bantu Palestina dengan uang, sumbangan, itu konflik nggak akan selesai gitu kan. Harus ada tekanan yang sangat kuat, tekanan politik terutama yang sangat kuat, untuk memaksa Israel menghentikan kejahatannya dan kemudian mengembalikan hak-hak orang Palestina. Sekarang pertanyaan mungkin yang banyak dipertanyakan itu skenarionya seperti apa sih? Apakah orang Israel tuh diusir semua ke laut gitu? Enggak ya. Ya, jadi kalau kita lihat proposalnya Iran misalnya ya, proposal Iran itu tidak menghancurkan Israel habis-habisan seperti yang dituduhkan orang loh. Jadi Iran itu yang diusulkan adalah rezimnya yang bubar, rezim Zionis yang dibubarkan. Dan kemudian dibentuk sebuah pemerintahan yang demokratis. Artinya apa demokratis? Artinya orang-orang Palestina diberi kesempatan untuk terlibat dalam pemerintahan juga gitu kan. Untuk mengatur tanah itu, tanah yang bukan hanya yang secuil yang sekarang diduduki secara berdesak-desakan oleh orang Palestina gitu kan. Daerah terpadat di dunia itu Gaza sekarang ya, padat sekali. Karena apa? Orang-orang dari berbagai daerah yang sekarang jadi negara Israel itu kan diusir semua dan sekarang berkumpul di kamp-kamp pengungsian di Gaza gitu. Nah, pemerintahan demokratis berdiri, kemudian hak-hak orang-orang Palestina dikembalikan. Kalau rumah-rumahnya yang tadi mereka terusir, mereka dari daerah mana, dari Haifa misalnya gitu. Sekarang Haifa udah jadi kotanya Israel gitu kan. Padahal di sana tadinya ada orang-orang Palestina yang sekarang tinggal di Gaza. Nah, itu haknya dikembalikan dengan cara misalnya kompensasi misalnya kan, diberi ganti rugi. Tapi yang jelas harus dijelaskan dulu statusnya ini adalah penjajahan gitu kan, bukan dua konflik yang sama rata antara sama perang antar dua entitas atau dua negara yang sejajar
Sehingga apa ya, jadi perlakuannya juga Palestina diperlakukan sama. Ya enggak lah, Palestina itu dalam keadaan terjajah, dia nggak punya akses kepada senjata gitu kan, dananya juga benar-benar mau ekspor, mau impor juga susah gitu. Bagaimana mungkin bisa diperlakukan sejajar, dalam artian disalahkan misalnya, ya ini salah sendiri Palestina tidak mau berdamai, nggak bisa seperti itu. Nah itulah yang memang diharapkan, apa, ini ya, kunci utama ketika kita mau menyelesaikan konflik Palestina itu kunci utamanya di situ. Jelaskan dulu duduk perkaranya ini apa yang sedang terjadi gitu kan. Dan inilah yang banyak ditutup-tutupi oleh media massa. Seolah-olah semua ini karena Palestina nggak mau berdamai. Seolah semua ini karena Palestina nggak mau bernegosiasi, selalu berperang, nggak seperti itu sebenarnya. Nah, kalau pertanyaannya kenapa tadi Qatar, kemudian juga negara-negara lain, Arab Saudi, tidak mau membantu Palestina dari sisi politik seperti ini. Mereka bantu kasih uang, kadang-kadang kasih sumbangan. Kenapa nggak mau? Ya tadi yang balik lagi ke yang pertama saya utarakan tadi, bahwa negara-negara di Timur Tengah itu memang keputusan-keputusannya itu seringkali disetir oleh pihak luar atau negara-negara core. Negara-negara core itu siapa tadi? Yang Amerika, Inggris, dan lain-lain itu. Jadi keputusannya itu tidak, kalau misalnya disurvei mungkin rakyatnya gitu kan, rakyat Qatar, rakyat Saudi pasti punya keterikatan yang besar pada Palestina, tapi kan pengambil keputusannya orang elitnya. Nah, elitnya ini banyak sangat dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan barat yang pro Palestina, pro Israel. Ya itu aja ya. Ada lagi yang lain? Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ini ada dari Ahmad. Pertanyaannya Ahmad ini terkait dengan tesis Yuval Noah Harari. Pertanyaannya bahwa ada yang lebih buruk dari COVID-19, yakni kemanusiaan, dan jika dikaitkan dengan memanasnya lagi-lagi di Timur Tengah, apakah ini berarti military war? Maksudnya gimana ya? Maksudnya mungkin ada begini. yang lebih buruk daripada COVID. Iya. Nah, yang lebih buruk itu adalah kemanusiaan. Kalau dikaitkan kalau katanya dikaitkan, ini berkaitan dengan memanasnya di Timur Tengah lagi. Apakah ini berarti perang militer? Ya kalau kita lihat realnya, kan usaha-usaha perang terus berlanjut ya di Timur Tengah. Kapal perang Amerika masih datang, kemudian tentara Amerika masih ada di Suriah gitu kan. Israel masih memerangi Suriah, masih membombardir Suriah. Kemudian Israel masih menghancurkan rumah-rumah di Palestina. Kemudian Yaman juga masih dibombardir. Apalagi Libya juga masih perang. Jadi mesin-mesin perang itu masih terus berjalan hari ini, ya. Cuma saya pikir COVID ini membuat harapan saya tidak tahu apakah akan benar terjadi, membuat orang-orang di Barat terutama itu mempertanyakan lagi sistem pemerintahan mereka atau kebijakan elit mereka gitu kan, yang lebih banyak mengeluarkan uang untuk perang di Timur Tengah. Ya, jadi misalnya kayak Amerika sekarang kan sangat kerepotan menghadapi COVID. Loh padahal kan Amerika itu negara yang sangat kaya gitu kan. Beberapa waktu yang lalu viral tuh ada seorang perempuan kulit hitam di Amerika, dan dia menyatakan bahwa dia sebagai orang kelas bawah, pekerja, itu nggak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan dalam menghadapi COVID ini. Terus kita lihat juga ini orang-orang tunawisma juga semakin banyak gitu kan, karena mereka nggak punya kerjaan, terhenti pekerjaannya, nggak bisa bayar sewa, akhirnya mereka disediakan tempat di tempat parkir. Jadi tempat parkirnya itu dikasih kotak-kotak gitu kan, supaya mereka bisa tidur di sana. Bayangkan negara sekaya Amerika ada rakyatnya yang hidup miskin seperti itu, sementara di saat yang sama dana APBN-nya itu digunakan untuk berperang. Nah ini saya pikir yang mudah-mudahan COVID ini membuat bangkitnya kesadaran orang-orang gitu ya, agar ketika dalam pemilu nanti mereka memilih orang-orang yang memang
memang anti perang gitu kan, yang memang ya sudah pikirkan saja negara masing-masing jangan membuat kekacauan lagi di Timur Tengah gitu. Ya kalau misalnya kemanusiaan ya COVID ya juga memang kan COVID ini juga ini ya, jadi prediksinya juga kan meleset kan. Kan yang diprediksi itu puluhan juta di seluruh dunia akan meninggal gitu kan. Amerika aja diprediksi ada 2 juta yang meninggal. Indonesia itu ada beberapa waktu yang lalu pas awal-awal itu ada ada orang Indonesia kuliah di Amerika dia bilang 7 juta orang yang meninggal. Itu kan prediksi di berbagai negara itu juga sudah terbukti. Sekarang sudah April, udah masuk Mei kan memang ada yang meninggal tapi tidak seperti yang disampaikan di awal-awal itu ya. Ya dan kurvanya juga sudah mulai melandai, orang-orang yang sembuh juga semakin banyak gitu kan. Jadi saya sendiri kan memang belum baca ya bukunya siapa Yuval itu apa sih maksudnya? Ya saya ini kira-kira aja kalau membandingkan COVID dan kemanusiaan terutama di Timur Tengah ya saya pikir COVID ini balik lagi ke tema kita hari ini, COVID ini jelas memberikan pengaruh ya karena apa? Karena tadi sumber-sumber keuangan jadi semakin menyempit sehingga orang-orang yang berkonflik, tokoh-tokoh, aktor-aktor yang berkonflik di Timur Tengah juga semakin kesulitan, tapi realnya tetap berjalan. Mesin perangnya tetap berjalan di Timur Tengah, terutama mesin perangnya Amerika dan Israel. Ya, mungkin itu dulu. Iya, Bu. Kayaknya saya sisa 3 pertanyaan saja ya. Setelah itu kita tutup, berhubung waktu juga mungkin Ibu Dina ada kesibukan yang lain. Ini ada pertanyaan dari Winarto. Ini pertanyaannya terkait materi, Bu. Bu Dina, bagaimana analisa pasca COVID terhadap pengaruh Amerika melawan Cina di Timur Tengah? Untuk pertanyaannya, Ibu. Amerika melawan Cina ya. Ya. Kalau sekarang kan terlihat ini ya, secara ekonomi juga udah kalah ya Amerika dari banyak hal lah. Kayak kemarin aja sampai rebutan masker itu kan tandanya memang Amerika bergantung ya pada China gitu, pada masker gitu kan. Sampai harus membajak tahu kan ceritanya ya? Jadi gini, semua negara butuh masker gitu kan. Pabriknya di mana nih? Pabrik produsen terbesarnya mana? Di Cina gitu kan. Nah, misalnya negara A itu sudah bayar uangnya. Nah, Amerika tuh membajak gitu ya. Jadi dia bayar uang lebih banyak terus maskernya diambil kayak gitu. Dan akhirnya negara-negara Eropa juga marah-marah juga sama Amerika. Kenapa kok ini main ala koboi seperti ini, main rebut-rebutan gitu ya. Nah, kemudian juga secara soft power kita lihat, soft power itu tadi saya udah jelaskan, China itu juga semakin besar sekarang soft power-nya karena apa? Dia memberikan bantuan kepada berbagai negara yang terdampak COVID. Dari sisi ini juga sudah kelihatan ininya ya, kelihatan bahwa antara dua negara ini Amerika dan China ini, Amerika dalam kondisi yang lebih inferior gitu kan. Apalagi dengan Trump yang marah-marah terus di Twitter itu kan tidak memberikan soft power apapun gitu ya. Jadi malah memberikan citra bahwa Amerika ini memang ya sudah seperti Trump, perang melulu dan memang faktanya memang kapal perang Amerika tetap beroperasi di mana-mana gitu kan. Mudah-mudahan aja ini ya, mudah-mudahan ya kita tentu harapan kita adalah bukan Amerikanya, bangsa Amerika yang hancur ya, harapan kita adalah kekuatan-kekuatan politik Amerika yang pro perang itu bisa terkalahkan gitu ya, dan Amerika menjadi negara yang lebih mementingkan bangsanya sendiri sehingga tidak sibuk lagi mengurus atau memerangi negara-negara lain dan mengatur negara-negara lain gitu kan, ya itu harapan kita. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Armansyah Anwar. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya bagaimana pandangan Ibu tentang COVID-19 yang melanda dunia sekarang? Apakah di balik ini ada konspirasi untuk menguasai perekonomian dan saham-saham di seluruh dunia? Karena kita lihat dari sudut pandang politis, COVID-19 ini muncul ketika booming perang ekonomi Cina dan Amerika Serikat.
Seperti itu pertanyaannya, Bu. Ya, jadi pertama gini, kita tidak tahu ini disengaja atau tidak. Jadi kenapa nggak tahu ya? Karena belum ada dokumennya gitu ya. Jadi apakah betul yang bikin virusnya orang Cina atau sebaliknya orang Amerika yang bikin virus, kita nggak tahu. Ya, belum ada dokumen yang membuktikan itu. Yang ada hanya perkiraan-perkiraan atau juga misalnya ada pakar yang memang ahli di bidang senjata biologis mengatakan bahwa Amerika memang punya lab yang memodifikasi virus misalnya seperti itu. Tapi apakah virusnya sendiri memang sengaja dilepas oleh Amerika, kan belum ada dokumennya, itu yang pertama. Jadi yang bisa dilakukan hanya sejauh ini adalah melihat dampaknya. Ya, dampaknya saat ini antara lain misalnya memang keuangan negara-negara berkembang drop, termasuk kita juga Indonesia. Kemudian yang datang membantu itu adalah IMF dan Bank Dunia. Ya, yang selama ini juga memang punya track record memberikan hutang kepada negara-negara berkembang dan kemudian tapi hutangnya itu justru membuat negara-negara berkembang ini semakin miskin sebenarnya. Kenapa? Karena misalnya contohnya IMF ya. IMF itu kalau mau memberikan hutang biasanya itu akan dia punya syarat-syarat gitu. Misalnya syarat-syaratnya apa? Harus diprivatisasi gitu. Jadi makanya dulu tahun 98 IMF kasih utang, wah syaratnya banyak sekali. Subsidi ini itu harus dicabut. Perusahaan-perusahaan banyak yang harus dijual. Nah gitu loh. Jadi makanya memang sangat mungkin ada transfer kekayaan secara global gitu ya. Jadi negara-negara yang bangkrut pasti akan menjual sumber dayanya atau ditukar dengan hutang, dan artinya ada negara-negara atau kelompok-kelompok yang mendapatkan keuntungan dari sini gitu ya. Kemudian juga dari sisi bahwa industri kesehatan itu juga booming kan. Apalagi kalau betul nanti ada vaksinnya dan kemudian vaksinnya itu di negara-negara sedunia dipaksa untuk beli vaksin dari perusahaan tertentu. Nah, itu berarti ada yang mengambil keuntungan. Ya, harapan kita tentu enggak. Harapan kita tentu negara-negara udah bikin vaksin, kalau memang perlu vaksin ya bikin sendiri-sendiri. Tentu harapan kita seperti itu ya. Jadi tidak dan kemudian juga tidak terus-terusan terkooptasi oleh atau tidak terus-terusan didikte oleh kekuatan-kekuatan besar yang kemungkinan akan mendapatkan keuntungan dari COVID ini. Jadi itu berbeda ya, bukan konspirasi di sini. Kita tidak bisa menetapkan siapa nih yang membuat virusnya gitu. Sebenarnya virus kan nggak bisa dibuat, virus itu ya makhluk hidup, gimana mau membuatnya ya. Tapi bisa dimodifikasi, bisa direkayasa di lab, dan itu memang betul ya. Artinya memang lab-lab di Amerika itu memang punya kemampuan untuk itu. Tapi kabarnya juga China juga punya lab yang sama, jadi kita nggak tahu siapa yang buat. Tapi dari sisi bahwa ada transfer keuangan global, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan, tentu itu membuat kita waspada juga gitu kan. Apalagi? Saya ingin menanyakan pertanyaan yang adalah kepentingan Israel terhadap Afrika Timur Tengah. Kalau dikaitkan sama tahun 2013 yang senjata kimia itu kan waktu itu era Obama ya. Nah, waktu itu yang terjadi
adalah rakyat Amerika itu banyak demo, nggak mau ada perang lagi, ya kan? Karena rakyat Amerika sudah tahu sudah punya pengalaman masalah perang Irak gitu kan. Perang Irak itu luar biasa dampaknya kepada rakyat tersebut gitu kan. Gitu. Jadi waktu itu apa banyak demo nggak mau perang lagi. Obama akhirnya memutuskan tidak mau mengirim pasukan ke Suriah. Ya, jadi artinya gini, lobby Israel itu apakah tidak terkalahkan? Ya sangat. Amerika bergerak itu bisa gitu kan. Jadi harapnya rakyat Amerika juga bergerak juga gitu kan, karena mereka sebenarnya paling rugi juga mereka kan. Harusnya dana untuk kesejahteraan mereka malah disumbang gratis ke Israel gitu kan, kemudian bahkan digunakan untuk perang-perang yang sebenarnya menurut para pemikir politik Amerika sendiri itu juga menguntungkan Israel. Nah kemudian untuk sekarang ini untuk era Trump itu kelihatan semakin menguat lagi kan lobby Israelnya. Buktinya Pak Trump akhirnya memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel gitu kan. Terus kemudian bahkan memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Nah itu kan melanggar ketetapan PBB sebenarnya. Dan bahkan selama ini sebelum Trump itu nggak ada yang berani itu. Jadi sebenarnya itu kan keputusan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu kan udah lama gitu, udah sebelum presiden-presiden sebelumnya itu sudah ada itu dari Kongres kalau nggak salah. Jadi sudah ada, cuma nggak ada yang berani untuk melakukan. Jadi benar-benar mengeksekusinya itu nggak ada yang berani. Trump yang berani, berarti sekarang semakin menguat sebenarnya gitu kan. Dan kemudian juga keputusan yang paling fatal dilakukan Amerika awal tahun 2020 itu kan yang yang membunuh Jenderal Qasim Soleimani itu kan juga menggoncang sekali ya, artinya waktu itu kekuatan Amerika tuh hampir terusir dari Timur Tengah, karena kan setelah itu kan langsung parlemen Irak langsung sidang dan mereka memutuskan nggak mau lagi ada Amerika di Irak. Itu luar biasa itu perubahan kalau sampai terjadi. Tapi kemudian tiba-tiba ada COVID jadi hilang ya teralihkan ya, karena memang Irak juga sedang sibuk juga menghadapi COVID saat ini. Tapi artinya balik lagi lobby Israel ini memang masih kuat sekarang, apalagi di era Trump ya. Keputusan untuk membunuh Qasim Soleimani itu juga sangat dipengaruhi oleh lobby-lobby Israel. Ya. Baik, ini satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Pertanyaan terakhir. Tadi ada ini mau bertanya langsung. Oh iya, ini sudah ada. Oh, dari Herman. Pertanyaannya, apakah Cina sekarang memanfaatkan wabah virus corona sebagai gaya geopolitik baru mereka ketika sekarang kita tahu hampir semua negara sangat bergantung kepada Cina dari kebutuhan masker dan ventilator untuk penanganan pasien corona. Bagaimana menurut Ibu Dr. Dina geopolitiknya Indonesia yang punya hubungan dekat dengan Cina tapi kewalahan juga menangani penyebaran virus corona? Ini jadi gini, pertama balik lagi ya, kita tidak tahu siapa yang melepas virus ini dari lab ya. Oke. Dan bahkan kita nggak tahu siapa nih yang merekayasa virusnya gitu kan. Karena ini semuanya masih dugaan-dugaan. Jadi kita nggak bisa memastikan sekarang. Kapan ini bisa dipastikan? Biasanya dalam jangka waktu tertentu itu dokumen-dokumen di Amerika itu bisa keluar. Publik bisa mengakses gitu. Nah jadi ya mungkin kita tunggu dokumennya. Atau mungkin ada kemungkinan juga ada whistleblower, orang dalam yang bersuara. Misalnya orang labnya dia yang buka suara
bisa jadi gitu ya. Atau misalnya WikiLeaks nanti membocorkan dokumen, bisa jadi itu nanti terjadi. Jadi sebelum itu keluar, kita nggak bisa memastikan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Cina memanfaatkan virus? Nah, itu juga konteks memanfaatkannya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau yang dimaksud adalah memanfaatkan, bahwa dia dituduh menggunakan atau merekayasa virus dan kemudian kemudian jualan APD, kan ada yang ngomong kayak gitu. Saya tidak setuju dengan pernyataan seperti itu, tapi bahwa kondisi sekarang ini memberikan peluang kepada banyak orang untuk mengambil keuntungan, ya gitu kan. Siapa saja yang mengambil keuntungan dari kondisi yang ada? Pertama, China kita lihat soft power-nya semakin kuat di berbagai negara. Karena apa? Karena dia memang produknya banyak, dia bisa membantu ke berbagai negara. Namanya orang dibantu, akhirnya tentu lebih bersahabat kan gitu. Ya. Tapi juga negara-negara juga ada yang punya keuntungan, atau mungkin tepatnya bukan negara ya, tapi misalnya pengusaha-pengusaha besar gitu ada yang punya meraih keuntungan dari kondisi ini. Apakah si pengusaha besar ini yang bikin virusnya? Ya belum tentu juga. Misalnya gini, misalnya karena banyak yang bangkrut, akhirnya kelompok-kelompok yang punya uang akhirnya mengambil alih. Nah, itu kan memanfaatkan tapi bukan dalam konteks bahwa oh berarti ini yang bikin virusnya mereka, enggak seperti itu gitu ya. Nah, Indonesia gimana? Indonesia juga bisa memanfaatkan, artinya gini, dalam kondisi seperti ini apa nih yang bisa dilakukan oleh Indonesia sehingga sehingga Indonesia ini bisa menghadapi COVID dengan baik, menyelesaikannya dengan baik, kemudian juga misalnya mendapatkan keuntungan finansial, misalnya antara lain misalnya ketika APD di dalam negeri bisa tercukupi, Indonesia bisa ekspor. Nah, itu kan Indonesia memanfaatkan juga karena permintaan pasar sangat tinggi. Nah, itu kan kita juga bisa melakukannya. Sekarang Indonesia sekarang, nah kalau berbicara soal kebijakan Indonesia, saya nggak bisa terlalu secara detail ya. Gimana sih Indonesia menghadapi COVID, kerepotan dan lain-lain? Saya nggak bisa membahasnya secara detail karena bukan bidang saya. Cuma yang saya ingin tekankan adalah jangan sampai kita publik Indonesia itu menganggap bahwa perkataan WHO dan juga perkataan Bill Gates adalah segala-galanya gitu ya. Bill Gates ini kenapa kok Bill Gates ini disebut-sebut terus? Karena memang sejak COVID dia yang paling banyak bicara kan, diwawancarain di mana-mana. Dan juga dia yang mengatakan bahwa saya sudah investasi sekian miliar dolar di 7 perusahaan vaksin. Dia sering ngomong gitu kan. Artinya dia itu kalau di HI itu dia disebut aktor individual ya, aktor yang memang punya pengaruh dalam hubungan internasional. Nah, Bill Gates itu kan berkeras, pokoknya sebelum ada vaksin, lockdown nggak boleh ditutup. Ya, lockdown nggak boleh dibuka lagi gitu ya. Orang-orang tetap harus di rumah. Nah, itu kan kata Bill Gates gitu ya. Terus WHO juga harus di rumah terus sampai ada vaksin. Nah, itu kan kata WHO. Nah, kita pemerintah Indonesia juga publik Indonesia juga perlu kritis juga dalam menghadapi doktrin dari pihak luar karena kita tentu lebih tahu tentang kondisi kita sendiri gitu. Jadi keputusan-keputusan yang diambil pemerintah Indonesia, saya harap itu lebih mementingkan kepentingan rakyat gitu kan. Karena memang para ahli pasti berbeda pendapat, itu saya yakin di tingkat elit pasti ada yang ngomong A, ada yang ngomong B gitu kan. Mudah-mudahan ada kesadaran bahwa untuk melihat kondisi ini secara luas gitu ya. Karena kita lihat banyak orang terutama yang kalangan menengah ke bawah itu banyak yang sangat kesulitan ekonominya akhir-akhir ini gitu kan. Apalagi data sekarang udah banyak kan, udah banyak keluar. Ternyata juga kan tidak sampai korbannya juga tidak semengerikan yang sebelumnya diprediksikan ya. Yang memprediksi banyak korban sekian-sekian itu kan ternyata ada lembaga dari luar negeri kan, saya lupa namanya. Terus salah satunya London Imperial kalau nggak salah, itu kan mereka yang bikin prediksi, nanti akan sekian juta orang, tapi kan sekarang waktu sudah berlalu, kita sudah Mei, kondisinya juga saya pikir
lebih membaik, mudah-mudahan Indonesia bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa ini. Ya, itu aja. Ada lagi? Masih ada satu pertanyaan ini Bu yang mau yang raise hand. Bagaimana, lanjut atau ditutup? Kalau dari Ibu? Ya, oke deh, satu lagi ya. Ya. Dari Ismail Jabaru. Halo Kak. Kak Ismail. Ya, oke. Halo, Assalamualaikum Bu Dina. Ya, Waalaikumsalam. Ya, saya Ismail. Saya dari studi perdamaian juga Bu di UGM. Saya mau nanya saja soal karena konteksnya soal corona kaitannya dengan Timur Tengah. Apakah ada perubahan pola relasi politik antara para rival di negara-negara di Timur Tengah ini? Misalnya mungkin saya tidak tertarik dengan obrolan apakah corona ini konspirasi atau tidak, tapi karena pandemi ini bisa menyasar pada siapapun, negara manapun, dan setiap jaringan produksi, kalau kita pakai cara pandang jaringan produksi global production, ya pasti semua punya, Cina punya kepentingan terhadap Indonesia untuk mengamankan ekonomi politiknya, makanya dia harus membantu atau skema-skema yang serupa. Makanya saya tidak tertarik dengan itu kaitannya dengan politik dengan Timur Tengah. Apakah kemudian kayak misalnya Yaman yang dirilis oleh asumsi.co juga terpapar corona dan mengalami kesulitan untuk menangani pandemi ini karena di satu sisi mereka juga mengalami konflik di internal mereka. Pertanyaannya itu sih, apakah ada perubahan relasi nanti antara negara di antara mereka ini? Itu aja, Bu. Terima kasih. Sejauh ini sih kalau saya lihat kalau rezimnya masih sama semua ya, artinya misalnya di Saudi ya masih MBS gitu kan, kemudian di Qatar ya masih beliau siapa ya, Qatar lupa lagi namanya. Kemudian Yaman, UAE juga yang sangat sebenarnya yang aktor utama dalam menyerang Yaman itu kan MBZ dan MBS ya, Muhammad bin Zaid dan Muhammad bin Salman. Dua orang ini yang berkeras untuk terus membombardir Yaman, bahkan dalam keadaan seperti ini. Nah, kalau tokoh-tokohnya masih ada, masih mereka juga, tentu konstelasi politiknya masih akan sama gitu. Ya, terutama kalau terutama dalam kasus Yaman ini kan sebenarnya jalan keluarnya itu udah jelas ya, jalan keluarnya hentikan perang gitu kan, hentikan membombardir Yaman. Yaman itu udah hancur luar biasa ya, infrastrukturnya, rumah sakit, air, listrik itu sudah hancur lebur. Jadi bagaimana mau memberlakukan standar kesehatan yang disarankan dalam menghadapi COVID? Apa yang disarankan menghadapi COVID? Desinfektan, cuci tangan. Nah, airnya saja kesulitan gitu. Gimana mau cuci tangan? Sabunnya dari mana? Sudah itu udah benar-benar luar biasa. Seharusnya PBB mengambil keputusan yang tegas ya soal Yaman ini. Tapi kan juga ini terhalang dari sisi bahwa serangan ke Yaman yang dilakukan oleh duo ini MBZ dan MBS ini juga mendapatkan restu dari Amerika dan Inggris. Kenapa? Karena memang senjata-senjatanya juga diimpor dari dua negara ini, dari Amerika dan Inggris gitu kan. Jadi kita berharap Dewan Keamanan PBB juga sulit juga. Cuma tentu ya kita berharap dari mana lagi gitu kan. Jadi mudah-mudahan ada tekanan yang lebih kuat kepada Dewan Keamanan PBB supaya mengambil langkah tegas untuk menghentikan dua negara ini supaya tidak terus-menerus membombardir Yaman. Kemudian kalau kita lihat aktor yang lain yang kuat, Turki sampai saat ini masih terus bertahan memerangi
Suriah. Jadi karena sekarang masih gencatan senjata tentu tidak melakukan serangan, tapi tetap ada di Suriah, tetap ada di Idlib gitu kan. Irak juga, Amerika juga masih belum angkat kaki dari Irak. Israel juga masih terus membombardir. Jadi ketika aktornya masih sama, elit-elit di ininya, kalau Anda baca model Galtung tuh, Anda tadi nyebut-nyebut teori apa tadi, ekonomi. Model Galtung itu kan ini kan elit-elit di berbagai negara, baik itu negara pusat, negara periferi, negara tengah, itu kan elit-elitnya saling bekerja sama. Ya, keputusan elit seringkali tidak mencerminkan keinginan rakyat di bawah kayak gitu. Nah, selama elitnya masih sama dan masih saling berjejaring satu sama lain ya, relasinya akan sama seperti ini. Cuma kita harap dengan kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh beberapa aktor utama, mereka tidak lagi melakukan atau mereka berhenti dengan segera dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan di beberapa negara, terutama di Yaman. Itu. Ya, gimana moderator? Iya Ibu, saya rasa sudah cukup. Ibu sudah capek ini saya lihat. Terima kasih Ibu Dina untuk penjelasannya. Sekedar info, Ibu Dina juga merupakan narasumber dari skripsi saya sekarang ini. Oh, gitu. Terkait kasus Yaman. Ya, yang kemarin chat Ibu itu. Ya. Oh iya, oke. Untuk Oh, Fanny itu yang untuk ini teman-teman yang iya. Teman-teman yang sudah bergabung di kelas Al-Hikmah, terima kasih banyak. Untuk Ibu Dina juga, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Ya, terima kasih juga ya buat Al-Hikmah, buat para peserta. Senang bisa ketemu lewat Zoom. Iya. Iya, Ibu.